Salawat dan salam tentunya tidak lupa teriring untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang-orang memperjuangkan agama dan sunnahnya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, sebagaimana MC tadi telah menyampaikan, saya juga pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum mengawali atau sebelum kita masuk kepada materi di penghujung Syawal, walaupun sebenarnya al-aslu sunnahnya itu adalah setelah Id, jika bertemu antara satu dengan yang lain, sebagaimana para sahabat dan Nabi Muhammad SAW, mereka saling mengucapkan tahniah. Tahniah itu ucapan, dan ucapan itu sesungguhnya hukumnya adalah mubah, karena itu adat istiadat. Jadi boleh saja, pakai apa saja juga boleh. Walaupun kalau Rasulullah dan sahabat selalu mengucapkan di antara mereka, taqabbalallahu minna wa minkum wa amalus salih. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita, amalan kami dan kalian semuanya. Baik yang di bulan Ramadan, tentunya juga di luar bulan Ramadan. Kalau di tempat kita biasanya minal aidina wal faizin. Sebenarnya maksudnya adalah ja'alallahu lana minal aidina wal faizin, atau asallahu wa yaj'alana minal aidina wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan orang-orang yang jadikan orang-orang yang sukses. Wa qul amin adu bi khair, dan sepanjang masa insyaallah kita semua dalam kebaikan, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah menerima ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan Allah jumpakan pada bulan-bulan tahun-tahun yang akan datang menjadi Ramadan yang lebih baik untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini adalah hawa nafsu dalam perspektif Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai prakata, kita harus meyakini bahwa Islam adalah agama yang paripurna, sempurna, tidak perlu dikurang dan tidak perlu ditambah. Islam adalah agama yang relevan, munasib, yang sesuai sepanjang zaman dan tempat dan untuk siapa saja, di mana saja. Dan Islam adalah agama yang universal, syumul, mencakup segala urusan dunia dan akhirat, kecil ataupun besar. Kalau pakai sendal saja ada tuntunannya, apalagi hal-hal yang lebih besar daripada itu, apalagi hal-hal yang terkait dengan karakter dan jiwa seseorang yang akan menjadikan orang tersebut berjalan di dalam keridhaan Allah atau justru dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua terangkum dalam satu ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radaitu lakumul Islam madinah. Pada hari ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kepada umatmu, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan ku sempurnakan, ku cukupkan nikmat-nikmatku. Ulama tafsir yang dimaksud nikmat di sini juga nikmat agama, bukan nikmat dunia. Karena apa? Karena Rasulullah sampai akhir hayatnya pun masih kekurangan dunia. Bahkan beliau demi untuk mencukupi keperluan rumah tangganya, keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menggadaikan baju besinya dengan orang Yahudi. Maka nikmat yang dimaksud adalah nikmat agama. Ya, nikmat agama sempurna, dan nikmat agama sudah cukup. Jadi apa yang dibawa Rasulullah, yang ditinggal Rasulullah, itulah yang dianggap agama, itulah sempurna. Wa radaitu lakumul Islam madinah, dan agama Islam adalah agama yang aku ridhoi bagi kalian, dan itulah satu-satunya agama dari semenjak ciptakan manusia hingga Nabi Muhammad. Agama yang diridhoi Allah agama Islam. Agama Nabi Muhammad juga Islam, agama Nabi Isa juga namanya Islam, agama Nabi Dawud juga namanya Islam, agama Nabi Ibrahim namanya Islam, Nabi Adam juga agamanya Islam. Jadi yang ada di dunia ini sebenarnya agama itu hanya Al-Islam. Quran hadisnya juga banyak, bukan bahasan kita. Kemudian kaitannya dengan bahasan kita adalah, tentunya tadi sudah dikatakan, urusan sendal saja ada tuntunan agar kebiasaan atau keperluan hidup ini bukan hanya
terpenuhi kebutuhan hidup kita, tapi ianya berubah menjadi agama dan menjadi pahala yang membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, dan endingnya adalah surga. Apalagi terkait, saya katakan tadi, dengan hal-hal yang punya efek besar, punya pengaruh besar di dunia ini. Di antaranya adalah hawa nafsu. Dalam Al-Quran jemaah sekalian ada kurang lebih 38 ayat yang berbicara secara jelas dan gamblang tentang hawa nafsu, tentang hawa nafsu. Kemudian definisi hawa nafsu, makna hawa dan nafsu. Hawa nafsu itu asalnya bahasa Arab jadi hawa. Hawa. Jadi hawa nafsu diterjemahkan oleh kita hawa dan nafsu. Dua-duanya asalnya dari bahasa Arab sebenarnya. Apa itu hawa? Yang dimaksud hawa dalam Al-Qur'an atau dalam bahasa Arab adalah keinginan ya, atau kecintaan, kesukaan sesuatu, baik ataupun buruk, maka itu namanya hawa. Itu namanya hawa nafsu, yaitu paketnya sebenarnya. Hawa nafsu adalah terjemahan dalam bahasa kita. Jadi definisi ulama dengan teks yang berbeda, tapi intinya adalah sama, bahwa hawa nafsu itu adalah keinginan, kecondongan ya, kepada sesuatu, baik itu baik menurut agama atau buruk menurut agama. Dan hawa nafsu merupakan fitrah manusia. Manusia itu dilengkapi dalam hidupnya dengan hawa nafsu, tidak seperti malaikat. Malaikat tidak ada hawa nafsu, tidak ada keinginan pribadi. Yang ada adalah semua tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat dinamakan dalam Al-Qur'an makhluk yang tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Ya, walaupun tarfat ain, walaupun hanya sekedip mata. Kenapa? Karena dia tidak punya hawa nafsu. Itu malaikat. Maka imannya stabil terus ya. Imannya stabil. Nah, kalau kita ini manusia, hawa nafsunya itu banyak. Makanya kadang-kadang iman lagi Ramadan kuat ya, baca Qur'annya dari pagi sampai siang. Tapi pada pekan pertama, pekan terakhir sibuk dalam perjalanan atau sibuk mempersiapkan pulang kampung. Itu hawa nafsu kita namanya. Itulah hawa nafsu. Maka hawa nafsu saya katakan tadi ada kecenderungan al-mail yang secara mutlak baik ataupun buruk. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian muncullah pertanyaan. Sesungguhnya nafsu atau hawa nafsu itu perbedaannya dengan roh itu apa sih? Sering ya dalam beberapa kali ditanyakan, apa perbedaan roh dengan hawa nafsu? Akal dan qarin, kadang-kadang juga ada pertanyaan begitu. Pertama, roh. Roh itu diterjemahkan dalam bahasa kita adalah nyawa. Dan manusia itu terbagi menjadi dua. Dhawahir itu jasad manusia. Itulah jasad manusia dari ujung ke ujung. Kemudian yang kedua adalah tersusun dari nyawa, roh. Jika roh telah berpisah dari jasad, itu namanya kematian. Jadi kalau roh sudah meninggalkan jasad, maka dinamakan orang ini sudah menjadi bangkai, ya, telah wafat, telah mati, ya, dan akan kembali kepada tanah. Seluruh yang nampak ini dari tanah, maka dia akan kembali kepada tanah. Dan dari tanah pula nanti kita akan dibangkitkan maratan ukhra dalam Al-Quran, pada kedua kali nanti pada hari kiamat. Sedangkan roh datang dari Allah, dia tidak akan mati. Roh memang makhluk, tapi dia datang dari Allah. Makanya dalam Al-Quran mengatakan ketika Rasulullah pernah ditanya, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya, wahai Muhammad, orang-orang musyrikin Mekah bertanya kepadamu, apa itu ruh? Apa kata Allah? Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah bahwa roh itu urusanku, itu datang dari Allah dan itu merupakan urusanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kami berikan kalian dari ilmu kecuali sedikit. Sehingga tentang ruh ini jemaah sekalian sampai detik hari ini belum ada profesor, doktor yang mampu membuka rahasia ruh itu bagaimana, nggak ada. Jadi makanya
Makanya ayat ini pun ditutup dengan firman Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Roh aja kalian nggak ngerti kok, sombong banget. Padahal roh itu ada pada diri kita. Kalau ada dia, kita hidup. Sekarang kita berarti manusia yang punya roh. Kalau ada di sini nggak punya roh, kita sholatin habis ini. Yang di sini berarti semua orang punya roh. Kata Allah, roh saja kalian nggak ngerti. Gaya-gaya banget mau perkara-perkara yang lebih besar daripada itu semua. Seakan-akan begitu Allah mengatakan. Roh itu datang dari Allah, dia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mati. Kenapa? Ketika dia berpisah dengan jasad kita, dia kembali ke alam barzakh. Di dalam barzakh kelak jika datang waktunya kepada alam akhirat. Maka dunia ini dikatakan hidup, manusia itu dikatakan hidup jika pertemuan antara roh dan jasad. Walaupun di dunia ini jasad yang lebih dominan. Ketika di alam barzakh nanti ruh yang lebih dominan, maka jasad kita kembali menjadi tanah. Apa yang diazab oleh Allah di alam kubur? Awalnya jasad dan ruh, tapi lebih dominan ruh sampai hari kiamat. Nah, nanti di akhirat pertemuan ruh dan jasad yang sempurna, maka dia berhak untuk bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ruh. Itulah ruh. Baik. Kita tidak bahas tentang asbabun nuzul dari ayat ini ya, nanti kelamaan. Yang kedua adalah tentang jiwa. Jiwa itu yang sering diterjemahkan terkadang dengan nafsu. Terkadang dengan nafsu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Yusuf ayat 53 ketika berkisah tentang Yusuf dan Zulaikha. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bis-su'i illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak menganggap diriku bebas dari kesalahan dan dosa. Wa ma ubarri'u nafsi, tetapi inna nafsal amaratum bisu, tetapi memang nafsu, hawa nafsu itu selalu ya membisikkan, mendorong orang untuk berbuat yang buruk. Illa man rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah taala, yang dibimbing oleh Allah, sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Nabi Yusuf itu juga punya hawa nafsu, sehingga hampir-hampir terjadi apa yang terjadi yang diinginkan oleh Zulaikha, oleh ibu tirinya. Tetapi karena rahmat Allah sehingga terhalang dia dari perbuatan dosa dan keji. Ini yang dimaksud illa ma rahima rabbi, kecuali apa yang dirahmati oleh Allah, yang dijaga ianya oleh Tuhanku, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya roh. Berarti roh dan hawa nafsu itu berbeda, tapi ianya selalu disinergi, berbarengan. Dia selalu berbarengan. Orang itu akan menjadi baik jika hawa nafsunya tunduk kepada yang baik. Orang itu akan menjadi jelek jika hawa nafsunya diikuti oleh yang punya, sehingga dia akan menjadi orang-orang yang tercela. Na'udzubillahi min dzalika. Sedangkan qarin itu ya adalah jin, yang dimana Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan tidaklah seorang manusia lahir di muka bumi ini kecuali bersamanya qarin. Aisyah bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah? Iya, tetapi Allah telah menundukkan qarinku sehingga tidak akan pernah mengganggu. Bahkan dalam beberapa riwayat dia masuk Islam. Tapi ikhtilaf ulama, ada yang katakan masuk Islam, ada yang katakan dia tetap kafir tetapi tidak mampu menggoda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan, lalu qarin itu apa sebenarnya? Jin yang ditugaskan oleh Allah untuk menggoda setiap manusia. Makanya hawa nafsu itu, ini kaitannya, akan menjadi buruk dan jelek jika qarinnya dominan membisiki atau dia mampu menembus hati yang terbaiknya, maka dia akan berbuat yang tidak baik. Itulah qarin. Makanya kalau kita sedikit saja lupa dengan Allah, maka pengaruh dia akan masuk. Makanya kenapa perintah Allah selalu mengingatkan kita,
berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sehingga dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kullihin, atau dalam riwayat fi kulli ahyanihi, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengingat Allah dalam setiap kondisi, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Makanya jemaah sekalian, kita lihat bagaimana Allah yang menjaga manusia agar jangan sampai terpengaruh oleh qarin. Karena dalam hadis, jin ini dia selalu menanti hati manusia. Jadi seakan-akan dia itu kalau diibaratkan nyamuk punya belalai yang siap menusukkan, menancapkan pengaruh buruknya dalam hati manusia. Kapan? Jika manusia lupa dengan Allah. Langsung itu, kalau sudah begitu kita terpengaruh kepada keburukan. Makanya begitu cintanya Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita, Allah membimbing kita. Bayangkan jemaah, habis tidur saja kita disuruh ingat kepada Allah. Baru tidur, habis tidur nggak mikir apa-apa, belum mikir anak, kadang-kadang belum mikir istri, belum mikir pekerjaan, utang pun belum kepikiran, tunggakan bulanan belum kepikiran, ya kan? Pekerjaan apa lagi? Allah perintahkan melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, disunahkan ketika bangun tidur untuk baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita dari mati ketika. Tidur itu mati sebenarnya. Tidur itu mati. Kita lihat orang yang tidurnya dengan orang yang mati sama, jemaah sekalian. Ya, dua-duanya jasadnya lengkap, tapi dua-duanya tidak mengerti apapun yang dibisikkan di sampingnya. Makanya Rasulullah mengajarkan setelah tidur berdoa kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari mati kita. Ahyana ba'da ma amatana, yang telah menghidupkan setelah kita dimatikan oleh Allah. Wa ilaihin nusyur, dan kita akan kembali kepada Allah. Masya Allah. Mau keluar rumah pun diingatkan untuk kita ingat Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang baca doa ini, Allah jaga dia, dipenuhi seluruh hajatnya, dan Allah bimbing dia dan jauhkan dia dari syaitan. Yaitu apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini semua ada dalam rangka apa jemaah sekalian? Sesuai dengan bahasan kita, dalam rangka Allah mengingatkan kita, hatta akhir kita jangan putus hubungannya dengan Allah. Sehingga pengaruh qarin itu lenyap. Maka yang adalah bimbingan Allah melalui malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hawa nafsu itu yang umumnya memerintahkan kepada keburukan. Kenapa dalam ayat tersebut? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Aku tidak menganggap diriku bersih daripada dosa dan kesalahan. Tapi sesungguhnya memang hawa nafsu itu selalu menggiring, mendorong manusia untuk berbuat buruk. Kenapa selalu berbuat buruk? Karena dipengaruhi oleh qarin. Salah satunya. Agar kita lepas daripada itu, maka selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbedaan antara roh, antara jiwa atau nafsu. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, roh kita akan menjadi baik. Roh kita akan menjadi baik jika jiwa dan nafsu kita pun baik. Dan makan roh juga perlu makanan jemaah sekalian. Sebagaimana jasad manusia itu diciptakan Allah dari turab, dari tanah. Dari pertama kali bapak kita Adam dari tanah. Atau hari ini sekarang yang kita ini ciptaan dari tanah sesungguhnya. Kenapa? Kita tercipta dari pertemuan antara bapak dan ibu. Nah, pertemuan air itu adalah saripati dari makanan. Makanan itu dari mana asalnya? Dari tanah. Jadi secara langsung atau tidak secara langsung memang kita tercipta dari tanah. Maka untuk menjaga kesinambungan jasad kita, maka kita perlu makan dan minum agar tetap bisa beraktivitas. Kemudian roh yang merupakan bagian terpenting daripada manusia itu datangnya dari Allah. Dia perlu makan dan minum juga. Perlu dia makan dan minum. Ada seorang Syekhul Islam dalam mazhab Hambali namanya Ibnu Taimiyah. Jadi kebiasaan beliau pada salat subuh berzikir sampai duha. Ditanya, "Syekh, kok Anda selalu berzikir sampai duha, apa alasan?" Dikatakan, sebagaimana kalian perlu makan, ruh saya pun perlu makan.
Kalau saya tidak mengisinya dengan kebaikan, maka jiwaku, rohku menjadi lemah, maka aku pun tidak akan kuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka roh datang dari Allah, maka makanan dan minumnya pun harus yang datang dari Allah. Itu apa? Salat, baca Quran, zikir, taklim seperti ini. Itu menguatkan roh kita, jemaah sekalian. Maka roh kita akan menjadi ghalib, jadi memenang, sehingga nafsu yang mengiringi roh kita akan taat sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah-ibadah itu sesungguhnya adalah apa? Itu adalah nafsu yang diarahkan oleh Allah agar menguatkan roh sehingga bisa kembali kepada Allah dengan bekal yang cukup kelak. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan seseorang itu dihukum karena hawa nafsunya? Kapan orang itu akan dihukum karena hawa nafsunya? Hawa nafsu kan termasuk ciptaan Allah yang Allah berikan pada manusia. Nah, kapan akan dihukum kita? Maka ulama bersepakat jika manusia mengikuti hawa nafsunya sesuai atau di luar daripada perintah Allah dan Rasulnya. Itu baru dihukum, ya, baru dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka banyak Al-Qur'an, ya, dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tidak mengikuti hawa nafsu. Agar tidak mengikuti hawa nafsu. Bahkan Nabi Muhammad pun diperintahkan, diingatkan, ya, wala tattabi'u ahwa'ahum, jangan kau ikuti hawa nafsu orang-orang kafir itu yang akan menyesatkan engkau, ya Muhammad. Karena memang hawa nafsu secara umum membawa manusia kepada keburukan, ya, kepada keburukan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa agar hawa nafsu kita selalu dibimbing oleh Allah, agar hawa nafsu kita tidak terperosok kepada bisikan korin dan syaitan yang mengakibatkan nanti kita tidak menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Akhirnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Ini mungkin doanya perlu dihafal dan perlu kita amalkan dan dipahami dulu. Ini hadis dalam riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih. Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wa a'mali wa ahwa. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min munkaratil akhlaq wal a'mal, dari akhlak dan amal yang mungkar, yang tercela, wal ahwa, dan hawa nafsu yang tercela. Ini doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saja yang dijaga oleh Allah berdoa demikian. Jadi karena sesungguhnya kita tidak bisa menjadi orang yang baik kecuali memang taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh cuma sekalian yang belum hafal, yang mari kita baca 3 kali, nanti yang bisa dihafal dan diamalkan. Ini doa supaya kita terlindung di bawah hawa nafsu, akhlak yang buruk yang akan membawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwali. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ya, terakhir saya sambung dari awal sampai akhir. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Suaranya hilang ujungnya. Ingatnya coba awal, boleh Pak sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa.
Jadi hadisnya kalau ditanya dari mana dapatnya, ada hadisnya sahih riwayat Tirmizi. Ya, hadisnya sahih. Apa artinya? Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, hawa nafsu yang mungkar atau yang tercela. Ini artinya. Jadi mungkar, akhlak, amal, hawa. Jadi insya Allah artinya gampang karena sesuai dengan bahasa kita juga, karena bahasa kita mengambil dari bahasa Arab. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk menghafal dan memahami, dan yang terpenting adalah mengamalkan dan mengajarkan kepada saudara kita dan anak cucu kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk menjaga agar hawa nafsu itu baik sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, Allah mengutus Nabi dan Rasul. Maka sesungguhnya tujuan Nabi dan Rasul diutus Allah adalah salah satu yang terpenting adalah ini, memperbaiki hawa nafsu yang dalam bahasa lain berubah kemudian menjadi akhlak, perbuatan sehari-hari. Apa dalilnya? Ada beberapa ayat. Satunya dalam surat Al-Jumu'ah atau Jumu'ah ayat 2. Allah berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang telah mengutus pada manusia, pada kaum yang ummi. Yang ummi artinya la yuktab wa la yaqra, tidak bisa nulis, tidak bisa baca, karena memang saat itu menjadi umum. Jadi tidak bisa baca dan tulis, dan itu bukan momok, ya, bukan satu ketercelaan di zaman itu, memang tidak diperlukan. Bukan berarti bodoh, ya, bukan berarti bodoh. Ini perlu menjadi catatan. Masa Nabi kita bodoh? Kan nggak mungkin, ya kan? Tapi umatnya ummi, Rasulullah juga ummi, maka Nabiul Ummi. Nah, pada umat ini Allah mengutus seorang Rasul dari mereka sendiri. Apa tujuannya? Ini tugas para Nabi dan Rasul. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Jadi mengenalkan tentang kebesaran Allah kepada mereka. Tujuannya apa? Wa yuzakkihim, untuk membersihkan jiwa mereka. Jadi diutusnya Nabi dan Rasul itu untuk membersihkan jiwa manusia. Karena manusia selalu dibisikin oleh keburukan sehingga berlaku yang tidak baik. Maka tujuan awal adalah tazkiyatun nafs kalau bahasa Qur'annya. Maka dalam bahasa umum di Indonesia namanya tasawuf. Itu dari sini diambil sebenarnya, cuma bahasanya diganti dengan kalimat tasawuf. Tujuannya sama, membersihkan jiwa manusia. Bahkan ayat ini mendahulukan dari bara ilmu, wa yu'alimul kitab wal hikmah, baru mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Kata Imam Syafi'i adalah sunnah. Jadi sebelum para nabi mengajarkan umatnya ilmu, diajarkan dulu akhlak. Agar apa? Dengan akhlak, adab, etika, tambah ilmu, tambah beradab, bukan tambah ilmu, tambah kurang adab. Apa buktinya? Semakin berilmu semakin tawadhu, lisannya semakin terjaga, takut kalau menghukumi orang lain. Ini baru ngaji sekali dua kali apa katanya? Wah, ini bid'ah semua ini isinya. Berarti ada yang salah nih ngajinya. Ya kan? Nah ini tugas Nabi yang terpenting adalah apa? Mengajarkan kepada mereka, membersihkan jiwa-jiwa mereka. Yani nafsu-nafsu mereka diluruskan sesuai dengan perintah Allah. Jadi Islam itu datang ke dunia ini bukan untuk memberangus, menghabiskan nafsu, enggak. Dikebiri nafsunya, tidak. Tapi diarahkan, berarti. Itu kesimpulannya. Tetap manusia punya nafsu. Kalau enggak punya nafsu, bagaimana kita punya anak? Gimana bisa membangun peradaban manusia? Dengan adanya nafsu itu, peradaban manusia tetap terjaga sampai hari ini. Itu karena adanya nafsu, tapi nafsu itu diarahkan, dibersihkan dari apa? Dari yang kotor, dari sombong, dari cinta dunia berlebihan, dari hasad, ya, dan seterusnya. Agar apa? Ilmu yang turun kepadanya membawa dia semakin dekat dengan Allah, bukan semakin menyombongkan diri. Nah, gara-gara satu ini jemaah sekalian, ilmu itu tidak ada gunanya. Iblis dulu namanya menurut Abdullah bin Abbas, dulu namanya siapa? Azazil. Kalau menurut Abdullah bin Abbas dalam kitab Jin tentang bab masalah ini, iblis itu dulu namanya Azazil, dia adalah penjaga surga, bahkan dikatakan. Dia penjaga surga, walaupun dia bukan golongan malaikat. Nah, walaupun ada yang mengatakan ini bagian dari malaikat, tetapi
unsur ciptaannya memang berbeda. Dia makhluk yang paling mulia, dekat dengan Allah dulunya. Tapi gara-gara dia tidak punya akhlak, tidak beretika, ya, dia menganggap dirinya sudah hebat. Maka apa kata ketika Allah perintahkan, wahai penduduk langit, sujud kepada Adam, semua sujud. Sujud kepada Adam bukan untuk menyembah, tapi saat itu untuk menghormati Adam, memuliakan Adam, karena Adam ini ciptaan spesial, ya, ciptaan makhluk yang paling yang dianggap istimewa oleh Allah Taala. Maka semua harus bersujud kepada Adam. Illa iblis yang nggak mau sujud, dia menolak. Kenapa menolak? Dan yang lain mengatakan, ya Allah, gimana saya bisa sujud kepada junior? Saya kan senior. Senioritas lebih hebat umat. Yang kedua, unsur ciptaanku lebih mulia daripada unsur ciptaan dia. Kau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari unsur api, lebih mulia dong. Dia nggak beritikad. Allah yang memerintahkan, Allah yang maha tahu, tapi dia sok tahu. Gara-gara sok tahu alias tidak beritikad, tidak beradab, maka ilmu yang dipunyai, dia melihat bagaimana surga, bagaimana melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya. Kalau di bahasa bebasnya, mau ngaji sampai ke langit, gurunya malaikat pun datang, tapi kalau dari awalnya sudah nggak beretika, salah niat, maka tidak ada gunanya, jemaah sekalian. Kan kita lihat dari ini, ya kan, banyak orang-orang yang masya Allah semakin berilmu bukan semakin tawadhu, semakin dekat dengan Allah, semakin sayang dengan kanan kirinya, semakin hormat dengan orang tua. Orang tua dikata-katain kadang-kadang, gara-gara beda sedikit sampai cerai. Hanya beda guru, beda ngaji, hari ini jemaah cerai. Masya Allah. Gara-gara beda guru mau nikah nggak jadi nikah. Itu terjadi di mana-mana. Temennya jadi kafir, temennya jadi bid'ah, padahal bertahun-tahun bareng-bareng dulu nggak kenapa-kenapa. Maka sekarang saya sampaikan, Nabi Muhammad dan sahabat itu mati-matian berdarah-darah untuk memasukkan orang ke dalam Islam. Kita mati-matian berdarah-darah, berbuih-buih darah kita sampai berdarah untuk mengkafirkan orang, keluarkan orang dari Islam. Astagfirullahaladzim. Gara-gara apa? Satu masalahnya, tidak ada tazkiyatun nafs, tidak ada perbaikan yang sebagaimana dalam ayat ini. Nah, ini kaitannya adalah jemaah sekalian, maka hawa nafsu dalam Islam kesimpulannya tidak dihabisi, tidak dibuang, tetap ada, melekat pada, ini bagian terpenting daripada manusia, tapi dibimbing, diarahkan agar sesuai dengan arahan Quran, arahan Allah dan Rasul-Nya, sehingga dengan nafsu itu manusia semakin baik, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, bahkan dia lebih tinggi daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu dan keinginan itu, tapi yang dibimbing yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Itulah hebatnya Islam. Islam silahkan ada nafsu, ya. Nafsu itu bagian dari manusia, nggak mungkin orang punya nafsu, mustahil orang nggak punya nafsu. Tapi nafsu ini bagaimana baik supaya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian jemaah sekalian, dan ini tentang tazkiyatun nafs, insyaallah akan dibahas ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya lebih detail lagi. Kemudian masuk kepada tadi dikatakan bahwa nafsu pada umumnya mengarahkan manusia kepada keburukan dan kepada kesesatan. Keburukan dan kesesatan pada umumnya jika nafsu kita tidak diarahkan, nafsu kita tidak dibimbing ya, dengan Al-Quran, dengan guru-guru kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya kalau hawa nafsu tidak diikuti ya akan menghancurkan kita semua. Satu contoh kita sebutkan hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh sahabat Anas, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan lain sebagainya. Hadis sahih ya. Hadisnya adalah sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda, salasatun muhlikatun wa salasun munjiat. Ada 3 hal yang dapat menjadikan orang itu binasa, tapi 3 hal pula menjadikan manusia itu selamat dan bahagia. Fa amma salasun, 3 yang muhlikat, yang menghancurkan manusia adalah apa? Suh muta'un wa hawa muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. 3 hal yang akan menghancurkan manusia. Yang pertama, ini diingat ya, saya juga mengingat sebab terhindarkan kita. Yang pertama adalah apa? Suh. Suh itu adalah bakhil.
Jadi orang bakhil itu membinasakan jemaah sekalian. Maka sakha, dermawan itu sifat seorang mukmin. Dan Allah telah menjanjikan melalui lisannya Rasulullah, orang yang suka memberi akan diganti yang lebih banyak. Jadi kalau kita hari bertanya kenapa kok rezeki sempit banget, jangan-jangan kata Ustaz biasanya jarang sedekah. Sedekah 1000 insyaallah lipat gantikan minimal 10 minimal itu. Tapi bukan untuk itu kita bersedekah. Maka metode ilahi dan metode nabawi, ingin banyak rezekinya dan rezeki barakah, banyak-banyak bersedekah. Apalagi di pagi hari sebelum bapak-bapak masuk ke masjid bawa uang ya secukupnya, semampunya, seikhlasnya, masukkan kotak depan. Apa kata malaikat? Karena Rasulullah mengatakan setiap pagi hari akan datang malaikat, 2 malaikat yang mendoakan orang yang berinfak. Ya Allah, gantikan infaknya yang lebih baik. Berikan barokah ya Rabbal Alamin. Begitupun sebaliknya orang yang kamu berinfak, ya Allah hancurkan hartanya karena orang bakhil. Siapa yang mau didoakan oleh malaikat tiap pagi? Maka niatkan setiap berangkat ke masjid berinfak. Di masjid atau di tempat lain. Maka insya Allah ya kan. Jadi gerakan infak subuh. Nah ini boleh juga DKM. Gerakan infak subuh. Maka insya Allah kita lihat hasilnya. Asal niatnya karena Allah, jangan seperti berdagang. Ini kan urusan akhirat ya, bukan urusan dunia. Harus kalau dagang harus untung dong. Tapi urusan akhirat dengan Allah. Maka mengharap ridha Allah Taala dengan mengharap janji-janji Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, wahawa mutaba'un. Hawa nafsu yang diikuti, ini hawa nafsu manusia yang buruk yang diikuti, itu yang akan menghancurkan kita. Jadi kalau hawa nafsu yang jadi tolak ukurnya, hancur sudah. Yang ketiga, ijabul mar'i bi nafsihi, bangga dengan diri sendiri. Gua memang masya Allah ini masjid kalau nggak ada nggak akan jadi. Namanya bangga dengan diri, hancur kita. Ya kan, hancur kita. Masya Allah. Hari ini lagi di media sosial saya yakin semua udah melihat ada satu masalah yang sedang diangkat oleh sebagian orang. Ya mungkin itu khilaf lah ya, khilaf seorang ulama, masya Allah lah, luar biasa. Kemudian kesalahan yang itu manusia kan nggak lepas daripada kesalahan, dikritisi habis oleh ulama-ulama yang lain. Tapi sayangnya itu menjadi konten. Kalau mau betul-betul mengislah, memperbaiki, harusnya datang. Kenapa? Ya masuk bab ini. Karena setiap orang ingin mendapatkan pujian, supaya bangga dengan pendapatnya masing-masing. Saya yang benar bukan dia. Dia bagaimanapun hafal nomor ayat pun tapi dia salah. Kalau saya, masya Allah. Gitu. Akhirnya begitu. Kalau dia benar-benar ikhlas, karena Allah datangi harusnya. Apalagi seorang sosok tokoh yang disegani, yang banyak umatnya, harusnya dapat belakang dong. Ustaz, ini salah itu. Nah itu baru benar, bukan malah kenapa? Sekarang zamannya orang itu ijabul mar'i bi nafsihi. Orang tuh bangga dengan dirinya sendiri. Itulah kehancuran kita hari ini jemaah sekalian. Itulah kehancuran kita semua. Yang tiga yang akan menyelamatkan kita adalah apa? Khasyatullah bisirri walaniyah. Takut kepada Allah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fil ghadabi wal ridha. Kemudian wal qasdu fil faqri. Kemudian sederhana di waktu dia kekurangan dan di waktu dia berkecukupan. Jadi hidup sederhana dalam segala hal itu menyelamatkan. Sederhana ya, bukan sederhana kan berarti bukan harus mujahadah. Sederhana. Bisa makan harganya 100.000 ngapain sampai 1 juta kan kurang lebih. Toh sama saja. Hanya yang 1 juta kan bangga karena dipoto. Wah, sehari-hari ini saya makan di restoran mahal. Jadi keren-kerenan padahal nggak ada gunanya, sama aja. Ini akan menghancurkan kita. Yang menyelamatkan sederhana dalam segala hal. Kemudian wal adlu fil ghadabi waridha. Selalu berbuat adil saat marah ataupun saat ridho kepada siapa saja. Ya kan, pada siapa saja. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Maka jemaah sekalian, intinya di sini mengikuti hawa nafsu akan menghancurkan kita di dunia dan di akhirat. Karena hawa nafsu selalu membawa kita kepada keburukan pada umumnya. Sehingga dikatakan tadi, maka Rasul Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi sebelumnya datang ke muka bumi ini bukan untuk memberangus, membunuh hawa nafsu, tapi membimbing hawa nafsu
agar sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan kadang-kadang hawa nafsu itu menjadi Tuhan loh bagi orang-orang yang berkuasa, bagi orang-orang yang berkuasa, bagi orang-orang yang hebat. Maka Allah melarang dan Allah menyinggung dalam hal ini dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kau tidak melihat wahai manusia orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Karena dia punya kuasa, punya segalanya, mau apapun diinginkan bisa. Enggak sesuai dengan aturan yang diganti kan begitu. Berarti dia telah menjadikan hawa nafsunya, keinginannya sebagai Tuhannya. Ya kan? Anak yang nggak masuk kategori, ya diganti aturannya begitu. Semua bisa. Berarti dia telah menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya. Apa kata Allah? Wa adallahu ala ilmin. Maka orang begitu akan disesatkan oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah mengecap pada pendengaran dan hatinya. Orang yang telah menjadikan begini nih, hawa nafsu menjadi Tuhan, mau dikasih ceramah seminggu full 24 jam nggak ada gunanya. Kenapa? Pendengarannya udah tuli, hatinya sudah buta, sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peringatan-peringatan dari Allah melalui alam ini nggak ada gunanya. Kenapa? Ditutupi oleh Allah. Wa ja'ala basarihi ghisyawatan, dan pandangannya ya di hadapan mata itu udah ditutup oleh Allah. Matanya tidak buta, tapi mata batinnya yang buta. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Adakah yang bisa memberikan petunjuk pada orang yang sudah begini nih? Ya, selain Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian tidak mengambil peringatan ini semuanya? Fir'aun kurang apa hebatnya? Menjadikan dirinya sebagai Tuhan, bahkan menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Hawa nafsunya mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ini rabbukumul a'la. Akhirnya apa? Sesat dia. Dikasih peringatan oleh melalui Musa, turun berbagai macam mukjizat, lewat aja. Nah, akhirnya apa? Allah hinakan di dunia dengan air yang sama, laut yang sama, menyelamatkan, memuliakan Musa dan kaumnya Bani Israel. Dengan laut dan air yang sama menghinakan, membinasakan Fir'aun dan pasukannya. Na'udzubillahi min dzalika. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada pertanyaannya, kalau memang nafsu itu diperintahkan oleh Allah untuk kita tundukkan, tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu akan menghancurkan manusia. Lalu apa hikmah hawa nafsu itu diciptakan oleh Allah? Nah, ini ada banyak bahasan ya, ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal, saya sebutkan dua saja pada kali yang berbahagia ini. Yang pertama, di antara hikmah Allah menciptakan nafsu bagi manusia adalah perjuangan menuju Allah. Jadi ternyata menuju Allah itu jalan yang terjal, jurang di bawahnya jurang yang sangat dalam, yang kalau tidak hati-hati kepleset kita akan mati dalam jurang tersebut. Itulah gambaran perjuangan menuju Allah. Maka dengan hanya hawa nafsu itu berarti apa? Sebagai ujian untuk kita. Sebagai ujian untuk kita. Berkata Al-Imam Ibnu Athaillah, ma'ruf dalam kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan, laula maya dinun nufusi matahaqqa sirul sairin idla masafata bainaka wa bainahu hatta tadawiyyaha ridlatuk. Wala qati'atan bainaka wa bainahu hatta tamhu tanhuha. Beliau mengatakan laula mayadinun nufus, jika bukan karena adanya nafsu-nafsu, wilayah-wilayah nafsu yang Allah berikan kepada setiap manusia, ma tahaqqaqa sayrus sa'irin, maka tentunya tak akan ada perjalanan manusia-manusia yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sudah baik, enggak perlu perjuangan berarti. Tapi dengan adanya hawa nafsu, banyak orang yang berjuang menuju Allah. Banyak orang masih berjuang di sini berusaha untuk membaikkan nafsunya, menundukkan nafsunya sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah masafata bainaka wa bainahu, karena sesungguhnya tidak ada jarak antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta tadwiyahu rihlatuka, ya,
yang mesti engkau tempuh. Wala qatiyata bainaka wa bainahu hatta tamhuha wuslatuka. Dan sesungguhnya tidak ada penghalang pula ya antara engkau dengan Allah Ta'ala sehingga engkau sendiri yang melakukannya. Jadi perjuangan menuju Allah. Perjuangan menuju Allah. Contoh aplikasi dari maksudnya adalah apa? Puasa. Ya, mungkin sebagai kalimat akhir ya. Puasa. Puasa itu tujuan puasa 1 Ramadan full adalah apa? La'allakum tattaqun, menjadikan orang yang bertakwa. Dalam kajian Tasyiatun Nafs, ketika orang berpuasa 14 jam di siang hari kurang lebihnya di Indonesia, maka otomatis lahiriah jasad manusia yang terbuat dari tanah itu yang ditunggangi dianya oleh nafsu akan menjadi lemah. Kalau nafsu itu jemaah sekalian menjadi kuat dengan apa? Syahwat kita akan menjadi kuat dengan apa? Makan dan minum. Nah, ketika makan dan minum kita bukan kita hentikan, bukan kita hilangkan, kita atur waktunya, maka jasad kita otomatis hawa nafsu kita akan menjadi lemah. Apa yang menjadi kuat? Rohani kita, roh kita. Nah, ketika roh itu menjadi kuat, efeknya apa jemaah sekalian? Walaupun kita nggak makan di siang hari, efeknya apa? Karena niatnya untuk Allah, rajin ke masjid sholat berjamaah. Itu efek. Rajin baca Quran. Yang biasanya baca Qurannya paling setahun sekali khatam, ini di bulan Ramadan bisa 2 kali, kadang-kadang bisa 3 kali. Kenapa? Karena hawa nafsu kita lemahkan. Artinya kita tundukkan. Yang kita kuatkan adalah apa? Hawa nafsu menuju Allah, yaitu ruhaniyah kita dalam bahasa yang lainnya. Inilah perjuangan. Maka inilah perjuangan selama Ramadan, sehingga ending di akhir Ramadan la'allakum tattaqun, menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Inilah perjuangan yang dihargai oleh Allah. Maka dengan adanya hawa nafsu, manusia banyak mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil adalah apa? Kita ingin ke masjid. Di masjid sudah dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di rumah ada final sepak bola. Ya kan? Kita pula panitianya. Oh, ini ujian tuh. Itu ujian sudah jelas ya. Kalau ingin tahu siapa kita dan bagaimana iman kita, itulah saatnya. Anda begitu hawa nafsu yang salah atau begitu rohaniyah yang benar, itu tinggal jawabnya masing-masing. Saya nggak berani untuk memberikan fatwa dalam hal ini. Masing-masing sudah tahu kita. Ya. Masya Allah, jelas itu sudah pasti. Setiap Sabtu pagi, Ahad pagi ada kajian di sini, ya kan? Kita harus ya ada acara lah bersama. Itu juga ujian. Bisa acara itu kita takhirkan sedikit supaya semuanya jalan. Tapi kadang-kadang acara itu sengaja untuk kita jadikan alasan bagi kita. itu ketahuan masing-masing. Selalu begitu jemaah sekalian. Jadi kita mencari alasan yang menurut kita syar'i agar kita tidak mengikuti kebaikan. Itu semua masing-masing silakan menilai. Inilah perjuangan menuju Allah. Itulah salah satu tujuan diciptakannya hawa nafsu bagi kita semua. Baik, itu dulu ya, itu dulu bahasan kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas poin-poin yang belum kita bahas, termasuk juga tentang pentingnya setiap kita tazkiyatun nafs. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Ustaz kita telah memberikan bimbingan kepada kita bersama. Semoga apa yang sudah diberikan dapat kita amalkan dalam pertemuan kedua. Sesi kedua.